kita. Tak pernah mengingkari janji yang setia. Karena biarlah terus kita memuji Dia, terus kita memuliakan Bapa yang mengasihi. Ya Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami bisa hadir di tempat ini Bapa. Kami memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang begitu setia kepada kami, yang tidak pernah berubah kasih setia kepada kami. Engkau Bapa yang selalu ada di samping kami, Engkau ada Bapa yang selalu menyertai kami, Engkau Bapa yang selalu memelihara hidup kami. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Engkau tempat di tempat ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan kesetiaan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu. Kami mau datang bersama-sama untuk memuji-Mu. Kami bersama-sama ingin meninggikan Engkau Bapa. Engkau Bapa yang selalu ada di setiap keadaan. Engkau Bapa yang selalu ada. Bukan kasih dan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya Bapa, yang tak pernah meninggalkan kita, selalu ada setiap saat buat kita. Manusia mungkin bisa meninggalkan kita, teman dan sahabat kita mungkin bisa meninggalkan kita di kala kita sedang dalam keadaan sulit. Tapi Bapa kita tidak. Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita, kondisi apapun kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya.
Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup, kami ingin terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang masih terus siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita bangkit berdiri dulu ya Bapak Ibu. Tuhan, tengok kiri kanan dulu, salam sehati dulu ya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Dia Bapa yang baik dan mengasihi kita, kita terus puji Dia. Haleluya.
lihat wajah-wajah yang bersuka cita pada saat sore hari ini. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilan Dia untuk kita beritakan kepada orang lain bahwa Dia adalah Allah yang kuasa. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sekarang lawan semua
untuk memberitakan Yesus Raja, Yesus Tuhan. Amin. Untuk di sekeliling kita yang kecil-kecil ya saudara ya, saudara kita, teman kerja kita, tetangga kita, terus kita memberitakan siapakah Yesus yang kita miliki ini. Haleluya. Sehingga setiap lidah boleh mengaku ya, untuk bertelut mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kita sedih ya saudara, kalau ada saudara kita yang meninggal tapi belum di dalam Tuhan, dia pasti akan mengalami kematian kekal. Karena ini yang kita berjuang, kita maju umat Tuhan. Semangat kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dia Raja, segala Raja yang patut kita beritakan kebesarannya. Alam semesta, seluruh dunia harus tahu Dia adalah Raja. Dialah Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau Allah yang besar, Tuhan, yang patut kami beritakan. Alam semesta menceritakan kebesaran Tuhan. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Yesus, Kau besar.
kepada Bapa di surga, minta roh yang haus dan lapar akan Dia. Minta hati yang rindu berjumpa muka dengan Bapa di surga. Bapa yang kekal, Raja damai. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Lawat kami Bapa. Berikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami beri puji, kami beri kemuliaan bagi-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, untuk kami mengerti rahasia kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Kuasai ruangan hati dan pikiran kami. Ruangan ini, tempat ini, sucikan, kuduskan. Dan kami menolak segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang ingin mencuri kebenaran firman Allah. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hikmat, pengertian dari sorga dicurahkan buat kami, sehingga kami diberikan pengertian, memahami rahasia kerajaan sorga, dan kami dimerdekakan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sorak-sorai, dengan kebahagiaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Walaupun pengkhotbahnya Pak Gembala terus ya, karena memang harusnya tamu, tetapi dia berhalangan tiba-tiba. Tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang di dalam Tuhan, bahwa di bulan Februari ini, ya, tema kita adalah teladanilah Yesus. Ya, bagaimana kasihnya kita teladani, ya. Bagaimana kita juga harus memiliki rasa belas kasihan yang dari Tuhan, ya. Oleh karena kasihnya yang begitu besar
dan kita harus hidup di dalam kasih-Nya, bergerak ya, bernapas ya, yang memotivasi untuk kita bekerja, yang memotivasi untuk kita melayani, itu haruslah kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Haruslah kasih Tuhan yang mendorong kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun ya. Oleh karena kasih-Nya lah, oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar ya, yang melimpah, yang dilimpahkannya kepada kita. Itulah yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk kita melakukan, mengerjakan ya, apapun yang Tuhan percayakan, segala talenta, karunia ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus didorong dan digerakkan oleh kasih Tuhan. Nah, saudaraku, minggu ini tema kita adalah milikilah pikiran dan perasaan Yesus. Apa saudara? Milikilah pikiran dan perasaan Yesus ya. Pikiran dan perasaan manusia itu dibentuk dari pendidikan-pendidikan, pengalaman-pengalaman ya, bagaimana di keluarga ya, itu terbentuk. Dan kalau murid Yesus, orang percaya, tidak dibentuk oleh pikiran Kristus, ini bahaya. Ini bahaya ya. Dan tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin masuk surga ya. Kita harus dipengaruhi ya. Kita harus diwarnai pikiran dan perasaan kita oleh pikiran dan perasaan Yesus. Karena kita adalah muridnya, karena kita adalah orang percaya. Kecuali kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ya itu terserah ya. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan beriman kepadanya, maka memiliki pikiran dan perasaan Yesus itu kewajiban, keharusan ya. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, berarti kita bukan miliknya, bukan kepunyaannya ya. Nah, saudaraku, 2000 tahun yang lampau ya, di jemaat di Filipi, Rasul Paulus menangisi jemaat ini. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, bayangkan 2000 tahun yang lampau, mereka memikirkan pikirannya sendiri. Mereka menjadi seteru Kristus, seteru salib Yesus. Tuhan mereka adalah perut mereka ya. Perut mereka itulah Tuhan mereka, yang dikenyangkan, yang diinginkan. Dan kalau kita mau diselamatkan, dan kalau kita mau dijadikan warga kerajaan sorga, diakui oleh Bapa kita yang di sorga, maka tidak ada pilihan. Pikiran dan perasaan kita harus diwarnai oleh pikiran dan perasaan Yesus. Kita harus mau belajar firman Tuhan. Kita harus mau baca, merenungkan, supaya pikiran kita dipengaruhi. Karena manusia adalah produk dari apa yang dia pikirkan. Ya, pikiran itu mempengaruhi tindakan, mempengaruhi perilaku. Pikiran itu mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah, jadi kalau pikiran kita bukan dipengaruhi oleh pikiran Kristus, kita dapat bayangkan ya, apa yang terjadi. Kita tidak akan diakui sebagai kepunyaannya. Tidak mungkin, saudaraku. Ya. Karena itu memiliki pikiran perasaan Kristus bukanlah pilihan, tetapi keharusan bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anaknya ya. Nah, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 kita baca, saudara, di depan sudah ada 2-3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi jelas Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi agar mereka
yang mengaku milik Tuhan, yang mengaku orang percaya, harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Tidak bisa tidak, ya. Nah, saudaraku, karena pikiran dan perasaan itu dia akan mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita, ya. Belum disuruh udah berubah ya. Jadi itu mempengaruhi tindakan kita, ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan pikiran dan perasaan itu dipakai dengan kata sikap, ya. Hendaklah kamu memiliki sikap, ya, mindset, yaitu kerangka berpikir seperti Yesus Kristus. Ya, bahkan dikatakan terjemahan lain juga memakai kata yaitu behavior, ya. Behavior, perilaku atau kebiasaan, ya. Sama seperti Kristus. Jadi, saudara, bagaimana supaya kerangka berpikir kita memiliki kerangka berpikir yang sama seperti Kristus? Ini adalah sebuah perjuangan dalam hidup kita, ya. Dan ini adalah sebuah keharusan. Dan ini adalah pergumulan kita, saudaraku, ya. Pergumulan kita. Karena kita dapat bayangkan Yesus pernah menegur Petrus, ya. Enyalah engkau iblis. Ya, saudara pernah baca itu, ya. Yesus berkata kepada Petrus, enyalah engkau iblis. Karena engkau, ya, memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Ya. Jadi saudara dapat bayangkan dengan keras Yesus menegur Petrus. Bahkan kata-katanya begitu sadis, ya. Di mana Yesus berkata, "Nyala engkau iblis." Jadi Petrus bukan iblis, tetapi ada yang mempengaruhi pikiran Petrus. Ada iblis yang mempengaruhi pikiran Petrus. Nah, saudara bayangkan kalau Petrus aja yang dekat sama Yesus, pikirannya dipengaruhi iblis, simbolis, ya kan? Lah, kita yang boro-boro deket banget, ya kan? Bagaimana? Apakah pikiran kita juga bisa dipengaruhi oleh iblis? Ya pasti bisa. Nggak mungkin tidak, saudara. Dan ini bahaya, ya. Karena sekali lagi, saudaraku, ya, manusia adalah apa yang dipikirkannya, ya. Pikiran itu akan membentuk sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan, menghasilkan tindakan-tindakan. Nah, bayangkan kalau pikiran orang itu tidak seperti Yesus, ya. Sementara firman Tuhan katakan bahwa kita harus menyerupai dia. Dia adalah teladan kita, ya. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi saudara, kalau mau diakui, ya, sebagai miliknya, ya tidak bisa tidak. Ya, kita harus berusaha. Ya, kita harus mau belajar, ya. Karena pikiran menghasilkan kebiasaan, tindakan, sikap, dan perilaku, ya. Jadi saudaraku, jelas sangat-sangat penting sekali, ya, bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, ya. Silakan lanjut. Apa saudara? 2-3 ya. Pikiran dan hati manusia perlu diperbaharui. Amin, saudaraku. Harus, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ya. Siapa manusia yang tidak berdosa?
Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, kacau, pola berpikirnya kacau, ya. Kenapa ada ateis? Kenapa ada komunis? Ya kan? Kan di dalam Alkitab kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang pertama, ya, mereka dikatakan memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang kacau, ya, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, ya, yang cara hidup berantakan, ya, seenak-enaknya. Padahal manusia adalah milik Tuhan, ya. Tidak ada manusia diciptakan oleh setan, tidak ada. Ya, setan tidak bisa menciptakan, tidak, ya. Setan mungkin dia menipu atau dia mencuri, ya, bisa. Tetapi dia menciptakan tidak bisa. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Kenapa Tuhan cemburu kalau kita mencintai yang lain? Karena kita miliknya, saudara. Karena kita kepunyaannya, ya. Kalau ada seorang suami, istrinya akrab dengan laki-laki lain dan dia tidak cemburu, ini kacau, saudaraku. Kacau nih, ya kan? Kalau kita punya istri, ya, pasti kalau dia cerita tentang mantan-mantannya, ya kan, ini apa-apaan sih, maksudnya apa ini, ya kan? Ini maksudnya apa? Aku cemburu, ya, aku cemburu, ya kan? Nggak jelas kata Pani. Cemburu, ya kan? Kalau misalnya istri saya pengen, kita pulang tinggal di sana aja di Kaban Jaya, saya cemburu karena ada mantannya di sana. Nggak boleh di Jakarta aja. Di Jakarta nggak ada mantan saya. Dia ada cemburu, ya kan? Nah, Tuhan cemburu kenapa? Kalau kita mencintai yang lain, ya, tidak bisa, saudara. Ya. Karena kita milik Dia. Kita kepunyaannya. Karena itu hati dan pikiran kita perlu diperbaharui. Amin, saudara. Amin. Harus diperbaharui, ya. Bagaimana di dalam Efesus, ya, pasal 4 ayat 23 kita baca 23, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Kenapa setiap orang Kristen harus bersekutu dengan Tuhan? Harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Harus ada fellowship dengan Tuhan, ya. Supaya roh dan pikiran kita dibaharui terus menerus, dibaharui, saudara. Ya, supaya disamakan. Karena itu, saudara, ya, kalau kita mengaku orang percaya murid Yesus, maka kita harus mengadakan hubungan pribadi. Hubungan pribadi, ya. Berdoa, bersekutu dengan Dia, menyembah Dia, menyembah. Karena manusia akan sama dengan apa yang dia sembah. Nasibnya akan serupa dengan apa yang dia sembah, ya. Kalau dia menyembah yang mati, ya dia jadi mati. Mati nggak kelihatan hidup. Tapi kalau kita menyembah yang hidup, yang kekal, yang abadi, kita akan menjadi sama, saudara. Ya. Kita akan hidup kekal dan abadi. Ya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ya, tujuannya supaya kita dirubah, ya, dirubah, mindset kita dirubah, ya, supaya roh kita juga dirubah, ya, sama dengan roh Kristus, dengan roh Yesus. Apa, saudara? Pikiran dan perasaan seseorang bisa tersesat, bisa, saudara, ya. Tidak mungkin tidak bisa, ya. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya, ya. Dan
kamu diperbaharui, akal budimu diperbaharui. Ya. Kalau tidak, menjadi sesat. Ya. Yudas Iskariot sesat karena pikiran dia tidak mau diajar, diberitahu sama Tuhan Yesus. Dia menolak. Dia membangun kerangka berpikir sendiri. Ya. Kalau dia serahkan Tuhan Yesus, ya, kalau dia dikhianati sama dia, ya kita lihat, ya, Yesus sanggup gak mengalahkan tentara Romawi ini. Ternyata ketika ditangkap, Yesus tidak melawan. Bahkan Yesus disalibkan. Bingung dia, saudara. Kok jadi begini ceritanya? Akhirnya dia menyesal dan gantung diri. Tersesat cara berpikirnya, ya. Dan Yesus berkata, lebih baik engkau tidak dilahirkan ke dunia ini daripada engkau dilahirkan tapi mengkhianati aku. Yesus bilang lebih baik engkau tidak dilahirkan. Nah, saudaraku, pikiran yang tidak mau dibaharui, yang tidak mau diarahkan, dibentuk, ya, seperti Kristus, bisa membawa kebinasaan, ya, bisa membawa kesesatan. Karena itu, saudara, ya, kita harus mau pikiran, perasaan kita diperbaharui. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Amsal berkata, waspadalah, ya, dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, ya. Jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Kalau hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan, ya, dia bisa binasa. Tetapi kalau hati dia diserahkan kepada Tuhan, dia mendapat kehidupan. Ya. Jadi hati dan pikiran itu dia harus sinkron. Harus sinkron, tidak boleh tidak sinkron, saudara. Ya. Kalau hati dan pikiran tidak sinkron, ya itu munafik namanya. Ya. Munafik itu kan tidak selaras hati dan pikiran. Kalau hati kita mencintai Tuhan, ya pikiran kita juga harus mencintai Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Ya. Jadi, saudaraku, kenapa kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus? Karena memang kita adalah miliknya, kepunyaannya. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu telah ditebus, ya. Karena itu, saudaraku, kita harus mau dididik sama Tuhan Yesus. Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, perhatikan, kita catat, kita renungkan, ya. Kita renungkan apa yang diajarkan, ya. Apa yang Tuhan Yesus tekankan, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya. Seorang hamba tidak mungkin mengasihi dua tuan, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus nurut, saudara. Kita harus sepakat, ya. Kita harus aminkan, sepakat. Saya mau mencari dahulu kerajaan Allah, ya. Sebab keadaan dunia tidak membaik, tidak akan membaik, tidak bisa, saudara. Ya, kita tidak sangka-sangka ada terjadi perang dan bisa saja merambat, ya. Tetapi kalau pikiran dan perasaan kita bertumbuh, ya, dewasa, ya, kerangka berpikir kita seperti Yesus, luar biasa, ada ketenangan, saudara. Bayangkan ketika Yesus ada gelombang yang begitu besar, tapi dia bisa tidur tenang, ya. Jadi kita malah untung, ya. Tapi kalau kita menolak, ya, tidak mau membentuk pikiran kita, kita tidak mau bertumbuh dewasa, ya,
ya kita hancur, saudara, hancur pasti. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, ketika ada hujan, ada angin, ada banjir, hancur. Tapi kalau kita mau pikiran kita dibentuk, dibangun seperti apa yang Yesus ajarkan, dia seperti rumah yang di atas batu. Kuat, saudara. Ya. Jadi, saudaraku, kenapa kita harus membangun pikiran kita ke arah seperti Yesus? Karena kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya. Ya. Dia tidak mau kita binasa. Matius 16 ayat 23. Kita baca, saudara, 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, ya, kan di dalam Injil Yohanes dikatakan barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, itu kita ada dimensi ilahi dalam diri kita. Ya, bukan dimensi hanya jasmani saja, tidak. Ya. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12, ya, siapa yang menerimanya diberi kuasa, diberi otoritas, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Mereka yang bukan dilahirkan secara jasmani oleh manusia, bukan, tetapi oleh Allah. Ya, jadi roh kita dihidupkan lagi ketika kita bertobat, ketika kita percaya, ketika kita dibaptis, maka roh kita itu dihidupkan lagi menjadi ilahi, ya. Ada dimensi ilahi, dimensi kekekalan, keabadian. Karena itu jangan hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Kan di dalam Filipi Rasul Paulus menasehati, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi ini. Ya. Pikirkan bagaimana kerajaan sorga itu, bagaimana supaya kita masuk sorga, diakui, diterima menjadi ahli waris kerajaan sorga. Itu harus kita pikirkan. Jangan gimana nanti. Kalau diterima, kalau ditolak, saudara, ya kan? Gimana nanti pas itu ditolak. Ini kan ngeri, nggak ada kesempatan lagi, saudara. Ya kan? Seperti Matius 7 ayat 21, "Injalah, aku tidak mengenal engkau." Ya, engkau pelaku kejahatan. Coba, saudara. Jadi justru selama hidup ini kita pergumulkan, ya, untuk bagaimana kita memikirkan ke depan, keselamatan kita perlu, saudara, dipikirkan, ya, supaya kita memantaskan diri, ya, dan kita diakui sebagai anak-anaknya. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, ya. Haleluya. Apa, saudara? Murid Yesus harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Tidak boleh tidak, saudara. Ya, kalau kita mengaku muridnya, kalau kita mengaku orang percaya, suka atau tidak suka, harus. Ya, kalau tidak, kita akan ditolak. Kita tidak akan diakui. Ya. Nah, kalau kita merasa, biarin aja nggak diakui, ya udah, saudara. Ya, siapa kita? Ya kan? Mana yang membutuhkan? Tuhan membutuhkan kita atau kita membutuhkan Tuhan? Ya. Tuhan apakah membutuhkan kita? Yesus bilang dari batu-batu ini bisa diciptakan Tuhan menjadi manusia. Dari batu-batu ini Tuhan bisa menciptakan keturunan-keturunan Abraham. Dari batu-batu saja. Ya. Manusia itu seperti debu, tidak berharga.
Ya, dia seperti rumput, seperti bunga rumput, kemuliaannya pagi mekar, sore udah layu. Itulah manusia, saudara. Ya. Tetapi kalau kita menerima firman Tuhan dalam hidup kita, ada benih ilahi, saudara. Ada benih ilahi. Nah, benih ilahi ini yang membuat kita hidup selama-lamanya, hidup terus. Itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku, jangan keraskan hati kita, ya. Karena hati itu bisa menyimpan, ya. Bahkan pikiran juga bisa menyimpang, ya. Menjadi sesat, ya. Bahkan Tuhan menyerahkan orang-orang yang tidak mau sepikiran dengan Dia. Tuhan serahkan kepada kebinasaan. Diserahkan, udah, silakan, ya, puaskan, ya, dan engkau akan binasa. Tapi kalau kita mau hidup kekal, kalau kita mau hidup selama-lamanya, ya kita harus mau sepikiran dengan Tuhan, saudara. Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus bertobat, ya. Dan kita harus mau dibaharui dari sehari ke sehari, terus dibaharui oleh Dia. Ya, karena kesempurnaan itu kan nanti. Ya. Tetapi kan kita harus bertumbuh, cara berpikir kita, emosi, perasaan, roh kita harus bertumbuh ke arah kedewasaan. Jangan anak-anak terus, ya. Tapi kalau kita tidak ada keinginan, ya, kan Alkitab berkata dia harus mencarinya seperti mencari harta terpendam. Harus ada keinginan. Saya mau bertumbuh, saya mau bertumbuh, ya, saya mau serupa dengan Yesus. Saya mau belajar, saya mau belajar. Nah, Tuhan kan melihat, saudara. Tuhan pasti melihat, tidak mungkin tidak. Dia akan tuntun, ya. Dia akan tuntun, dia akan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya. Nah, ketika saatnya nanti, ya, kita diterima, disambut oleh Dia di dalam kerajaannya. Kita diakuinya sebagai anaknya, karena kita sepakat, kita mau, ya, kita mau bertumbuh pikiran dan perasaan kita ke arah Yesus. Karena saudara bayangkan 2000 tahun yang lampau di jemaat di Filipi, Rasul Paulus katakan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara bayangkan, ya. Kalau 2000 tahun yang lampau jemaat di Filipi seperti itu, maka kita pun harus waspada. Kita pun harus berjaga-jaga. Jangan sampai tidak bertumbuh pikiran dan perasaan kita ke arah seperti Yesus. Harus bertumbuh, saudara. Ya, harus terus. Dan memang ini tidak mudah, tetapi yang penting kita mau. Amin, saudaraku. Ya, selama kita mau, ya pasti Tuhan buka jalan. Oh, udah duluan ya, belum diklik. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 16b, 23 ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Ya. Apakah engkau tahu bagaimana Allah berpikir? Ya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Ya. Bagaimana engkau bisa menasihati Allah? Ya. Tetapi aku memiliki pikiran Kristus, ya. Cara berpikir dia punya pikiran seperti Kristus, ya. Dan ini luar biasa, saudara. Dan orang yang memiliki pikiran Kristus, ya pasti dia berbahagia, tidak mungkin tidak, ya. Berbahagia oleh karena dia mengenal Kristus,
Ya, bukan karena harta benda atau kekayaan atau jabatan kedudukan, bukan, ya. Tapi karena dia mengenal Kristus. Dan kalau dia mengenal Kristus, ya dia tahu, saudara, ya. Dia tahu Yesus, ya, di dalam Matius 28 ayat 18 bahwa dialah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa, saudara, ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca 2-3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Hati dan pikiran ini penting sekali karena dia harus selaras, dia harus sama, nggak boleh tidak sama. Ya, karena dari hati itu timbul pikiran-pikiran jahat semua, ya, hal-hal dosa itu timbul dari hati. Ya. Karena itu dia harus dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Dan dia harus selaras, nggak boleh, tidak boleh beda. Ya. Hatinya A, pikirannya B, tindakannya C, itu kacau lagi, saudara, ya. Dia harus hatinya A, pikirannya A, tindakannya A, harus sama, harus selaras. Ya. Dan ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, maka damai sejahtera Allah itu, ya, yang melampaui segala akal, itu memelihara kita, saudara. Luar biasa. Ya, kalau dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan, masalah tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Seperti rumah yang dibangun di atas batu dan pasir, kan masalahnya sama, saudara. Angin, hujan, banjir, sama. Kita dekat sama Tuhan punya masalah, kita jauh dari Tuhan punya masalah. Tetapi kita dekat dengan Tuhan tidak hancur, tidak binasa. Tapi kalau orang yang jauh dari Tuhan, hancur, binasa. Itu saja, saudara. Saudara pilih mana? Ya kan? Apakah kita mau hidup selamanya atau kita mau masuk neraka? Ya, pilih mana? Ya. Tapi kalau kita mau hidup kekal abadi selamanya, ya pilihlah belajar berubah dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan, saudara. Bagian yang terakhir, haleluya, mujizat terjadi, yang tidur melek, ya. Yang terakhir, ya. Apa, saudara? Memikirkan perkara yang di atas, ya. Kalau kita mau memiliki pikiran perasaan seperti Kristus sebagai muridnya, kita harus belajar memikirkan yang di atas, bukan semata-mata yang di bumi. Pikirkan bagaimana keselamatan kita, bagaimana supaya kita dikenal oleh Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Ya, harus dipikirkan. Apa, saudara? Pikirkan kerajaan Allah. Pikirkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya. Bagaimana kita menjadi warga kerajaan surga, ya? Dan kita harus tahu kerajaan Allah, ya. Apa, saudara? Mendahulukan kehendak Allah, ya. Tidak disuruh diklik sendiri. Apa, saudara? Memiliki rasa belas kasihan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan ini berakar bertumbuh dalam kehidupan kita setiap hari. Naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus.
Mari Bapak Ibu, saya undang kita merenungkan kembali kebenaran firman yang sudah kita dengar. Manusia adalah hasil dari apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Pikiran dan hati manusia bisa tersesat. Itu sebabnya pikiran dan hati manusia harus dibaharui. Dan kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, dan kalau kita mengaku bahwa kita adalah milik Kristus, maka tidak boleh tidak, suka atau tidak suka, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Pikiran dan perasaan kita harus bertumbuh ke arah Dia. Pikiran dan perasaan kita harus memiliki kerangka berpikir seperti Yesus, memiliki sikap, memiliki kebiasaan, dan tindakan-tindakan seperti Yesus. Adakah Bapak Ibu mau sepakat dengan firman Tuhan ini? Adakah Bapak Ibu mau memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus? Adakah Bapak Ibu mau bertumbuh ke arah pikiran dan perasaan Yesus? Karena kita mengaku orang percaya, karena kita mengaku muridnya. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, untuk setiap pribadi-pribadi yang diarahkan tangannya kepadamu, yang sepakat, yang setuju dengan kebenaran firman Tuhan, dan mau dibentuk, mau diubah, oleh karena kami adalah milik dan kepunyaan-Mu. Kami bukan milik dunia ini, kami bukan kepunyaan dunia ini, kami adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa, tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat memisahkan kami dari Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa gelap, roh jahat, kuasa iblis setan, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, lepaskan cengkeraman-Mu atas kami. Engkau tidak punya hak atas kami. Kami adalah kepunyaan Yesus, milik Yesus. Kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, enyah, keluar dari tubuh dan jiwa kami, dari sendi-sendi, dari tulang dan sumsum, dalam nama Yesus. Segala organ-organ tubuh kami adalah milik Yesus. Hati dan pikiran kami adalah milik Yesus, kepunyaan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dibangun, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau dirubah, kami mau bersekutu dengan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terikat dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan, jamah kami semua, jamah dan sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat diberikan kelegaan, yang berduka cita berikan penghiburan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan pikiran Kristus. Firman-Mu boleh meneguhkan kami, biar kami semakin menjadi murid-Mu yang serupa dengan Engkau, yang
perasaan dan pikiran seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Boleh Tuhan mengajar kami, meneguhkan kami terus berjalan di dalam jalan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman-Mu pada saat malam hari ini, Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu ini semakin hari semakin lebih lagi, sehingga makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh hamba-Mu. Pakai dalam keluarga, pakai dalam pelayanan. Kau menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, kau menyerahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Ibu Gembala berserta keluarga ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya melalui keluarga ini banyak orang-orang yang dalam melalui keluarga Gembala kami ini, Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Semakin banyak jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan. Pakai kehidupan keluarga ini, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi bagimu. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, kami memberi dengan hati yang tulus. Biarlah semua yang kami beri untuk pelayanan yang ada di tempat ini, Tuhan. Kau cukupi setiap pelayanan yang ada di tempat ini, Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap memberi, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberi, nanti persembahan akan dijalankan oleh Ibu Rita, ya. Ibu Rita akan memberikan persembahan. Biar kita dengan sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sungai sukacita yang mengalir dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes. Aku sukacitamu melimpah dalam
Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, haleluya. Minggu depan itu sudah minggu pertama lagi di bulan Maret ya. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa ya, tahun 2022. Minggu depan sudah tambah 4 kalau nggak salah ya. Maret. Luar biasa. Kayaknya berjalan begitu cepat waktu. Ya. Biar kita semakin menyadari bahwa usia kita semakin cepat tambah usia, tambah tua ya saudara ya. Saya percaya Tuhan kita akan segera datang buat kita. Amin. Haleluya. Kita siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita ada perjalanan khusus karena minggu pertama. Kemudian hari Kamis jam 7.30 kita ada konser ya. Tapi konsernya online ya. Jadi enak tuh kalau konser online ya, bisa banyak ya. Kalau di rumah kan mungkin terbatas kan. Nah kalau online kita bisa 10 orang, 20 orang ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti konser ini ya. Biasanya Ibu Gembala kasih itu kan di Google Meet ya kalau nggak salah ya. Biasanya kasih itu ya, Bapak Ibu bisa mengikuti. Saya puji Tuhan udah mengikuti beberapa kali ya. Banyak berkat. Bapak Ibu kita bisa saling share ya, membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan ya. Kita bisa dengerin pengalaman saudara-saudara kita bersama dengan Tuhan. Itu menumbuhkan iman kita gitu loh, tentang Tuhan gitu. Jadi kita berharap Bapak Ibu bisa ikut ya. Jadi kalau lumayan malam 7.30, jadi yang bekerja udah bisa pulang tuh ya 7.30. Saya juga pulangnya rada sore, tapi saya masih bisa gitu karena 7.30. Kalau jam 7 ya saya belum bisa tuh, belum siap. Tapi 7.30 saya rasa semua ibu siap. Hanya sekitar 1 jam. Seperti sih hanya sekitar 1 jam. Kecuali banyak yang share ya. Kayak kemarin tuh, wah seru kemarin tuh. Ya waktu Kamis kemarin, wah seru. Meskipun kami hanya berapa waktu itu ya, berlima ya, tapi seru. Membagikan firman, sharing firman Tuhannya seru. Berbagi pengalaman tentang belas kasih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya. Konser ini banyak berkat ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah selanjutnya ada berita sukacita juga nih. Ada saudara kita yang ulang tahun. Sahaya. Master musik kata itu. Saraya berulang tahun 26 Februari. Selamat ulang tahun Saraya. Nyanyi dulu apa gimana kita? Apa ya? Happy
Mungkin kesaksian dia malah seraya ya. Yang Iya. kebetulan ulang tahunnya nih seraya nih. Sebelumnya terima kasih Ya. untuk ucapan dan selamatnya serta doa-doanya. Jadi sebenarnya sih nggak kepikir ya. Saya ulang tahun itu kayak saya ulang tahun itu kepikirannya perpanjang SIM. Cuman saya masih sharing sedikit terkait kebaikan Tuhan yang saya alami selama Desember kemarin. Jadi kan saya selama kuliah itu dengan penghasilan yang mepet sekali dengan kebutuhan saya sebulan itu dan biaya kuliah itu sangat pas banget, dan mungkin secara dagingnya kayak pengen berhenti kuliah aja gitu. Cuman ingat kata bapak, gak apa-apa, nikmatin aja semuanya, entah itu susah, sakit, apapun itu nikmatin semua, pasti Tuhan bakal kasih kekuatan dan kamu bakal lihat nanti akhirnya gimana. Amin. Itu bapak pesan kayak gitu. Dan Desember kemarin saya bergumul sama Tuhan, saya nggak punya uang gitu, sepersen pun gitu. Jadi pokoknya itu tiap bulan tuh kayak hidup oleh kasih karunia. Jadi ada ya syukur, makannya syukur gitu, nggak ada juga ya udah. Cuman saya minta sama Tuhan, Februari nanti saya mau perpanjang SIM gitu. Tapi saya belum ada uang untuk proses ini dan saya nggak tahu harganya berapa. Nah, singkat cerita, Januari tiba, saya juga belum ada uang gitu. Jadi di tempat saya kerja itu kan kayak gajinya selalu ngaret ya. Jadi ada waktu itu Januari itu baru bisa kebayar. Sensor dong, sensor. Oh iya, oke. Kan nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya. Ya tempat kerjaan saya ya pokoknya itu selalu ngaret. Cuma kan bapak ibu belum ada yang tahu ya saya kerja di mana, mungkin ada sebagian yang tahu saya kerja di mana. Nah di tempat saya itu baru bisa kebayar gaji tanggal 16 Januari kemarin. Jadi saya bingung, Tuhan ini di mana gitu. Toh pas udah gajian tiba, uang itu ya saya cuma bisa bayar buat kuliah gitu. Nah sisanya ya saya pegang-pegang kurang lebih cuman 300.000 sebulan. Jadi itu uang itu kan cukup nggak ya sebulan? Entah saya biaya makan atau ada biaya mendadak atau ada biaya yang harus saya keluarkan nantinya gitu. Dan tanggal 2 Februari kemarin ya itu tiba, saya nggak punya uang sepeser pun di dompet saya, nggak ada itu. Sampai saya punya tabungan yang recehan. Saya kan nabung tuh kalau ada uang receh saya tabung. Tuh ke Indomaret. Enggak. Soalnya pengalaman juga sih ini. Jadi itu saya benar-benar kayak Tuhan ini saya memang udah gak ada uang. Saya cuma punya tabungan ini, recehan ini. Terus saya bongkar akhirnya. Saya hitung semuanya ada 120.000 kalau nggak salah. Saya ngomong sama mama, "Ma, saya mau tukar uang. Saya nggak mau minjem uang sama mama. Tapi gimana ya? Mama mau nggak nih tukar uang ini?" Dan mama mau tukar uang ini dengan uang cash 100.000. Kayak hidup bersyukur itu ada indahnya, ada sakitnya. Indahnya itu kalau kita memberi dalam kekurangan, pasti Tuhan kasih kayak gimana ya, kayak surprise gitu. Enggak kita kejutan gitu. Kita nggak mikirin hari itu kita dikasih atau enggak, tiba-tiba Tuhan entah ngirimin orang atau gimana gitu cara Tuhan, kita nggak tahu. Akhirnya saya kasih uang recehan itu, saya hitungin, saya plesterin gitu, lipatan 5.000, lipatan 10.000 saya plesterin, saya kasih mama. Jadi uang 100.000 ini saya pakai selama seminggu. Ternyata nggak cukup seminggu itu karena ada kebutuhan yang mesti saya keluarkan. Singkat cerita, di kerjaan saya kan lagi ngurusin ini ya kayak KJP sama mungkin Pak Abad tahu ya dana bos gitu.
mesti laporan, terus RKKS, laporan kepala sekolah. Nah, saya ngurusin surat-surat ini kan mesti ke dinas, ke kecamatan, terus ke wali kota, ke Jakarta Timur, Jatinegara sana, sampai ke Bank DKI. Itu pasti butuh uang untuk beli bensin ya. Ada bendahara saya, mungkin dia ada rasa nggak suka sama saya, kayak dia membatasi komunikasi dengan saya. Nah, saya nggak tahu ada kesalahan apa yang saya buat sehingga dia bisa seperti itu. Tapi ya, secara kerjaan saya tetap profesional, saya kerjakan apa yang menjadi biar saya. Dan singkat cerita, saya mau klaim transport ke ibu ini, cuman sampai sekarang nggak direspon dari Januari kemarin itu. Bu, saya mau klaim transport karena saya emang nggak ada uang sama sekali. Yang saya ambilin cuman uang transport ini, ternyata tidak direspon sama beliau. Yaudah, saya mikir mau minjem uang sama bapak malu, saya mau minjem uang sama mas pun juga malu, apalagi mama ya. Saya nggak kayak gimana, ada rasa malu gitu. Gimana saya yang udah bekerja tapi kenapa harus pinjam uang? Enggak, saya kira saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan gimana? Saya harus bayar perpanjang SIM sementara udah seminggu nih, seminggu kemarin. Dari Senin kemarin saya udah nggak ada uang sama sekali. Terus singkat cerita, pas saya proses KJP, kata ini cara Tuhan, tiba-tiba ada orang tua yang memberikan uang buat saya. Dia bilang seperti ini, ini buat transport kakak. Dia manggil saya kakak, ibu itu manggil saya kakak. Ini buat transport buat kakak. Ini saya kantongi. Terus ada lagi Tuhan kasih, Pak ini buat bapak. Uang, jadi kayak uang bensin katanya. Terus yaudah, saya simpan lagi. Terus ada lagi yang ngasih saya uang 20.000, saya taruh lagi. Jadi totalnya 120.000. Terus itu Senin kemarin. Saya masih ada 5 hari ya mencapai tanggal 26. Uang ini saya simpan, nggak saya pakai. Dan selama 5 hari ini saya makan ya di rumah aja gitu. Sampai akhirnya terakhir tuh Jumat kemarin saya puasa. Jadi kerja ya puasa aja di kantor gitu, nggak apa-apa lah. Sampai rumah makan. Jadi bersyukur aja sih sampai hari ini Tuhan masih bisa kasih saya gimana ya, kayaknya satu kejutan yang luar biasa. Sampai akhir tiba Sabtu kemarin saya proses satu SIM. Saya pikir itu kantor Samsat bukanya sampai jam 2, ternyata cuma sampai jam 12 siang selama COVID. Dan saya bangunnya siang, salahnya saya. Saya bangun jam 10 berangkat, jam setengah, pokoknya jam 12 dikit aja gitu. Terus bapak ngasih saya ATM, ini kamu ambil uang, siapa tahu kamu nanti butuh. Saya nggak langsung ke ATM, saya langsung ke Samsat Palem. Itu situasi udah gelap. Terus saya nanya bapak tugas, Pak masih buka ya? Masih buka nggak gitu? Udah tutup mas. Gimana nih ya? Terus ada masnya, coba masnya masuk dulu boleh apa enggak? Ya saya tanya petugas di dalam, itu situasi emang udah gelap. Cuman bagian SIM sebelah kanan itu masih terang. Ada yang lagi makan juga. Saya nanya, Mas boleh nggak saya mau perpanjang SIM, masih bisa nggak? Hari saya terakhir. Sebenarnya dia udah mau tutup, cuman nggak tahu cara Tuhan, akhirnya dia tolong saya. Ya mas boleh, saya bantu ya. Akhirnya ditutup, saya kasih fotokopi KTP, tanda tangan, udah, ya bayar asuransi. Akhirnya foto. Saya cuma bawa uang 140.000. Jadi 10.000 itu saya pakai buat fotokopi. Bisa 140.000. Nih saya nggak tahu, jadi asuransi itu kalau nanti bapak ibu atau mau panjang SIM itu asuransi harganya 50.000. Terus sisa 90 ya. Terus pas pop up, mas saya bilang 130 mas.
Aduh, buka dompet ya tinggal 10.000 gitu. Akhirnya saya ngomong, Mas, saya ke ATM dulu ya gitu, mau tarik uang. Dan di ATM saya cuma ada 50.000. Jadi ini kayak cuma tabungan, siapa tahu nanti anjing kepake. Tapi masnya bilang gini, "Tidak, kamu adanya berapa?" Saya ada 90.000. Yaudah nggak apa-apa, saya kasih 50.000. Dari situ kayak speechless gitu. Ini beneran Tuhan kayak cepet banget, prosesnya itu cepet banget. Dari saya datang, ngomong-ngomong, tanda tangan, foto, udah cepet banget. Dari jam 12 siang selesai jam 12.10. Itu cepet banget prosesnya. Padahal tuh udah mau tutup. Jadi di situ Tuhan ingatnya satu ayat di Khotbah. Dia bilang kayak gini, semua akan indah pada waktunya. Ternyata itu benar. Selama pergumulan saya dari Desember kemarin itu sampai akhirnya 3 Februari ini, Tuhan nyatakan semuanya. Dari rasa bersyukur, rasa hidup oleh kasih anugerah, Tuhan berikan semuanya, dan Tuhan pelihara saya hingga saya ada sampai hari ini. Tuhan bukan semuanya. Itu berkat saya mau sampaikan. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih. Masalahnya udah tuh. Ya, nggak apa-apa ya, rada lama dikit nih. Amin. Seraya. Luar biasa. Belum. Mau nyanyi kan? Wah, ini nggak bisa. Ada buat. Pertama-tama mengucap syukur sama Tuhan ya. Saya masih bisa ngerasain hari ulang tahun, hari lahir. Dan terima kasih. Tanggal berapa? Tanggal 15. Pertama-tama mengucap syukur sama Tuhan masih bisa ngerasain namanya ulang tahun. Lewatin hari ulang tahun, dan terima kasih juga untuk Ibu Gembala sama kakak-kakak, teman-teman yang udah ngucapin ya. Saya terima kasih aja sama Tuhan masih bisa diberikan kesehatan ya di tengah pandemi gini kan. Ya, jadi ucap syukur aja sama Tuhan masih sehat. Itu aja. Joel katanya. Berdoa buat saya dan kami yang berulang tahun.
berada, Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Allah yang luar biasa selalu melindungi, menyertai dan memelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Biar terus Engkau yang menyertai dan melindungi Tuhan. Dan biar Engkau terus memakai Tuhan anak-anakku ini Tuhan. Di mana saja anak-anakku berada Tuhan. Kami terus Tuhan semakin hari semakin lebih mengasihi Engkau dan mencintai Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan segala keperluan dan kebutuhan umat-Mu Tuhan Kau akan cukupi Tuhan. Dan Kau akan pelihara seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh melihat kebesaran-Mu, kami boleh melihat pemeliharaan-Mu, kami boleh melihat kemahakuasaan-Mu. Kami percaya Allah yang bekerja di tengah setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang terus melindungi setiap umat-Mu, Allah yang terus memelihara setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kehidupan kami untuk tempat yang menetap gereja ini Tuhan. Kami percaya Kau memberikan sekali lagi tempat pada waktu yang indah pada waktu. Kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berkata Allah Engkau yang bekerja di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati gembala dan gembala. Kau memberkati seluruh pengurus di gereja-Mu ini Tuhan tempat ini. Biarlah Engkau terus memakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan bilang Tuhan. Yang kami menjalankan kami sampai ke rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih. Minggu depan kami ada perjamuan kudus. Engkau yang mengangkat kami kembali Tuhan. Kami bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Bersama-sama memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan ibadah hari ini. Boleh merasakan kehadiran Tuhan. Jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita. Layak dipuji, disembah. Biarlah nanti Bapak Gembala boleh mengakhirkan doa kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kita beribadah, apa yang kita makan minum diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Jikalau kita beribadah, maka di bumi ini kita diberkati, terlebih lagi di sorga. Sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Arahkan hati dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya. Dan Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Kesehatan kita diberkati. Pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.